Well, selamat datang di Serupa Podcast episode kesekian. Senang sekali akhirnya kita bisa take lagi setelah beberapa minggu libur ya. Setelah lebaran masing-masing pada sibuk menyesuaikan untuk kembali ke rutinitas dan realitas hidup masing-masing. Tapi hari ini juga ada yang berhalangan untuk take ya. Iya, katanya Mursal lagi cuti hamil ya. Cuti hamil dia ya. Anak ketiga kayaknya. Iya. Tapi katanya hari ini juga ada tamu ya, Bu. Iya, hari ini kedatangan tamu atau orang yang menggantikan Mursal. Siapa nih namanya? Nah, dia ini adalah seorang project manager di sebuah perusahaan media, kemudian digaji seniman, sekaligus konten kreator. Nah, kita bakalan ngobrol sama Mutia Dinda. Halo Dinda, gimana kabarnya? Halo. Sedikit tentang siapa Dinda, perusahaan medianya perusahaan apa misalnya? Oh iya, jadi aku tuh sekarang lagi bekerja di perusahaan media gitu yang ada di Banda Aceh. Biasanya di Banda Aceh gitu. Jadi kegiatan aku tuh dari Senin sampai Jumat full ngantor, terus weekendnya aku free gitu deh. Nah, Dinda ini juga seniman nih, Bok nih. Kalau boleh tahu senimannya di bidang apa, Din? Aku selama lahir itu fokus, Sama lahir ya. aku fokus di seni rupa. Asik. Seni rupa. Jadi aku senang melukis, terus sekarang aku udah mulai menggeluti dunia ilustrasi lah, tapi mulai belajar dikit-dikit tentang digital. Ada rencana pameran? Oh iya, jadi aku rencananya tuh mau pameran kecil-kecilan lah kami. Jadi aku punya komunitas seni, namanya itu Sarune. Kami itu insya Allah tuh bakal ngadain pameran kecil-kecilan di acara komunitas nanti di akhir bulan ini. Wes, keren ya, Bok ya. Jadi minder, Bok ya. Dari speechless, boleh saya keluar aja nggak? Kita akhir bulan ngapain, Bok? Akhir bulan kita membusuk di kasur. Enggak, sebenarnya kita juga, aku juga seniman yang dari seni yang tidak ada rupanya gitu. Iya, apa tuh? Seni ngobrol-ngobrol aja, nggak ada rupanya. Oh, seni berbicara. Itu nongkrong, bodoh. Itu kok nongkrong biasa aja, Cok. Sumpah. Ya gitulah. Kita nggak ada seni-seninya sama sekali sih sebenarnya. Makanya saya minder tadi dengerin Dinda. Mutia apa Dinda sih? Tidak aja. Sebenarnya Dinda ini adalah kawan ketika aku kuliah. Oh, satu kampus. Ketika kuliah di Banda, ya satu kampus, satu jurusan. Di jurusan ilmu pertambangan kalau nggak salah kami dulu. Iya. Dong. Dio. Dio. Kayak gitu, tetokan nggak nyambung. Dio. Makasih ya. Nah, di episode kita kali ini, kita bakal bahas apa, Wak? Ada ide nggak bahas apa? Atau main TTS aja nih? Kita akan bahas kenapa bendera Cina warnanya merah. Hari ini katanya kita akan bahas quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis, bro? Nggak tahu, kalian kan ini anak bahasa Inggris nih. Bisa nggak dijelasin apa sih artinya? Yakin bahas quarter life crisis? Nggak ngobrol-ngobrol aja. Berat kali ini. Berat kali kayaknya quarter life crisis. Karena aku yakin kita bertiga ini masih mengalami ini gitu. Betul. Kayak kemarin bahas episode people pleaser, tapi kita masih melakukan people pleaser. Iya, makanya. Ini kayak curhat gitu jadinya. Tapi di antara kita bertiga ini yang paling krisis itu menurutnya kayaknya saya gitu ya. Lah, kok gitu, Boy? Ya gitu. Saya nggak punya kegiatan apa-apa, Mas. Kan Anda seniman, bro. Slow. Oh iya. Kayak Socrates ya, Iya. diskusi di warkop gitu ya. Karena kalau sekarang hidup di zaman sekarang jadinya kayak bocah-bocah biasa aja ya. Iya. Nongkrong di warkop gitu ya. Jadi abang-abangan. Iya. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang hal yang sebenarnya menjadi keresahan kita bersama, yaitu quarter life crisis. Di mana quarter life crisis ini adalah fase kritis identitas, emosional, dan juga eksistensial yang biasanya terjadi di usia 20-an hingga awal-awal 30-an. Nah, kita semua masih di pertengahan 20-an ya. Berarti masih puncak-puncaknya mengalami quarter life crisis. Tapi aku masih 17 sih, Robi. Oh iya Kak Dinda ini baru Sweet 17 kemarin katanya. Ngaku-ngaku dia. Oke, lanjut. Nah, menurut para ahli, di sini aku quote-nya Oliver Robinson 2013, dia menjelaskan tentang quarter life crisis ini sebagai periode krisis
yang dipicu oleh transisi kehidupan besar, seperti setelah lulus kuliah, memulai karir, atau mengalami kegagalan dalam hubungan, yang memaksa seseorang untuk mengevaluasi kembali identitas dan juga arah hidup mereka gitu. Nah, mungkin kalian pernah mengalami salah satu dari transisi tersebut. Misalnya dari setelah lulus kuliah, mulai menjalani dunia kerja, atau pernah mengalami kegagalan dalam hubungan percintaan gitu dan sebagainya. Ada nggak? Kalian ada pengalaman nggak tentang 3 gejala ini dulu ya, sebelum kita membahas ciri-ciri quarter life crisis? Siapa duluan nih? Dinda aja dulu. Bebas, Panjang nih ceritanya. Nggak apa-apa, kita dengerin kok. boleh. Mau sejam. Nggak apa-apa, durasi aku diambil aja nggak apa-apa. Oke, aku singkat aja ya. Oke. Kalau pengalaman aku tuh mulai ngerasain quarter life crisis ini tuh di masa-masa aku ngampus di semester akhir. Aku ngelihat teman-teman itu udah pada selesai kuliah, terus udah ada yang udah ada apply CPNS, kerjaan gitu. Sedangkan aku pada saat itu tuh masih nyusun skripsi gitu kan. Dan selain itu aku juga ngambil freelance lah, ngajar kayak eh, ngajar-ngajar lah intinya. Terus setelah aku lulus dari kampus tahun 2022, itu kan aku gabut ya, ngapain nih? Kalau ngamen suaraku nggak bagus gitu kan. Terus kalau kalau jualan aku nggak tahu nih mau jualan apa gitu. Jadi akhirnya aku coba iseng-iseng lah nulis-nulis puisi gitu kan bareng Robi. Sampai kita juga ada sempat buat antologi puisi ya. Oh, yang buku puisi itu sama Dinda. Iya, yang siklus itu bro. Oke, lanjut. Gara-gara aku suka nulis gitu, terus aku juga iseng-iseng konten kan. Nah, setelah aku konten kayaknya perlu menemukan pekerjaan ini. Jadi aku apply di salah satu F&B lah di Banda Aceh. Nah, tapi nggak berjalan dengan lama gitu di situ, kurang lebih 5 bulan di situ. Terus aku akhirnya memutuskan untuk resign gitu kan. Biasalah kita menemukan jati diri, oh aku cocok, oh aku nggak cocok gitu. Jadi akhirnya aku resign dan aku memutuskan untuk memperdalam passion aku di sosmed ini. Akhirnya aku di 2023 itu mutusin untuk ngikutin lah sertifikasi sosmed di BLK kan. Nah, selama 3 bulan tuh aku perbanyak relasi dan berteman dengan orang-orang baru gitu. Nah, setelah selesai itu akhirnya aku ditarik untuk ajak kerjasama sama mereka gitu, sama salah satu agensi yang ngajar di BLK itu kan. Dan selama itu pula aku menemukan passionku dan aku menikmati di sosmed ini sebagai content creator juga. Terus itu sebenarnya nggak berjalan dengan lama karena aku gelisah nih. Aku pengen jadi content creator atau aku mau jadi seniman ya, karena aku lagi Oh iya. pengennya berkarya gitu, jadi seniman gitu kan. Akhirnya aku iseng-iseng lagi nih, jadi kan nyoba-nyoba lagi untuk ngikut kelas seni gitu. Jadi ini tuh kemarin kebetulan di tahun 2023 itu datang fasilitator dari Jakarta ke Banda Aceh untuk nyari anak-anak seni di Banda Aceh itu untuk berangkat ke sana gitu. Jadi akhirnya aku Oh iya. program PKN itu. Iya. Program PKN 2023 aku ke Jakarta, terus aku present sana, exhibition di sana gitu, dan aku menemukan ternyata seseru ini gitu di dunia seni. Tapi itu karena sebenarnya kita butuh pilihan nih, kita harus ke sini atau ke sana gitu kan, harus memilih antara dua pilihan itu sangat Iya. ya. Pernah nggak ngerasain kayak gitu, dilema gitu? Pilihan atau opsi-opsi itu pasti antara hidup sesuai dengan realita atau memilih bekerja sesuai dengan passion kita yang memang kita senangi, kayak gitu pasti ada. Ya kan, dilema. Apalagi di usia-usia kita yang masih suka explore kan. Betul. Tapi aku ngerasa di saat itu kayaknya aku nggak bisa nih untuk selalu ada di zona nyaman aku gitu. Terus kalau kita selalu di zona nyaman itu kan buat kita terlena dan
nggak mau berangkat dari situ, nggak mau coba hal yang lain gitu kan. Terus akhirnya makanya aku masih masih apa ya, mencari sampai sekarang dan sekarang aku menikmati proses itu. Sekarang aku berada dan diterima di perusahaan media Banda Aceh, di media ini gitu, yang ada di Banda Aceh. Asik. Oke, Bro, podcast tuh gini, bro. ya seharusnya gini ya. Tapi gini, bro, ceritanya menarik gitu loh. Nah, kita apa? Kemarin Anda tuh cerita klepon lah sama Mursal. Apa? Coba. Tapi kan bahasa Aceh, Bro. Bahasa Aceh nggak ada yang dengar bahasa Aceh, Bro. Ini ceritanya Serius dari sekali ya. berawal dari kuliah, dilema dengan kehidupan berangkat dengan keren, bro. Ini kita nggak usah lanjutin aja lah ya. Udah cukup deh ceritanya kayak gini. Tapi jadi minder ya, kita dengar si Dinda ini jadi minder kita ya, Pak. Mm-mm. Bisa dapat peluang-peluang dalam ini. Iya. Aku kayaknya merasa iri, bukan juga iri, tapi minder aja gitu. Iya, ini beneran kayak Karena aku pun pernah mikir kayak gitu, di antara dua opsi gitu, antara milih hidup sesuai dengan realita, bekerja dengan rutinitas yang berulang, atau dengan hidup dengan apa yang ku suka gitu. Buat konten kayak gini ya kan, atau nulis-nulis puisi. Iya. Ternyata tidak menghidupi gitu. Tapi Iya. tapi Robi senang gitu kan ngelakuinnya. Senang ya, having fun. Itulah kayaknya salah satu cara untuk menjaga kewarasan ya, dengan nulis, dengan buat konten kayak gini, Betul. bikin-bikin podcast yang sebenarnya setiap take langsung mikir, ngapain sih kita take kayak gitu kan, ngapain kita gini-gini kan. Asik. Guys, ini pembicaraan dua dua seniman gitu ya. Saya diem aja juga nggak. Nggak, berarti Mudin tadi cuma mengalami krisisnya di bagian transisi kehidupan yang besarnya setelah lulus kuliah kemudian masuk dunia kerja. Nah, Kalau di kegagalan dalam hubungan mungkin enggak terlalu ya, Din ya? Oh, ada juga? ada dong, ada. Oh, ada? Kalau boleh di-share? Dari mana ya? Karena jujur aku nggak seberuntung kalian ya, nggak seberuntung kalian ya untuk dalam hubungan ini memang miris sekali ya. Ini Ilham dulu dah. Iya, Bo. Kau aja lah. Kau ada nggak Apa krisis ya? quarter mengalami atau sekarang masih mengalami quarter life crisis? Iya, iya sekarang ini sama kayak Dinda ceritain kayak di akhir perkuliahan. Saya juga kan di akhir banget nih. Jadi ngelihat teman-teman ya kayak kalian lah ini udah punya kerjaan ya, udah settle di kehidupan, asik. Saya masih gini-gini aja gitu. Lah kami masih gini-gini aja. Iya kan Anda setidaknya punya kerjaan yang bisa dilakuin gitu. Kalau saya kan enggak, masih meraba-raba gitu. Jadi krisis ya sekarang lah. Terus juga kayak masih mencari juga terutama untuk kedepannya mau ngapain nih ya kalau hidupnya gini-gini aja gitu. Karena Oh, masih ada pertanyaan yang sebesar itu ya? masih dong. Iya, karena kalau dibilang saya suka seni juga kebetulan nulis juga, nyanyi juga dikit-dikit gitu. Jadi tapi semuanya nanggung gitu loh. Iya, betul betul betul, setuju. Nulis juga kayaknya bagusan Robby deh gitu. Ya salah gitu kan. Aku pun minder, Bro. Aku pun minder. Ya gitu. Kayaknya tulisanku nggak terlalu bagus-bagus sekali. Untuk dibuat sebuah buku kayaknya nggak terlalu worth it. Malahan dari keluargaku nanya, emang sekarang ada yang baca buku puisi katanya. Ngapain kau bikin-bikin kayak gini? Nggak fokus kerja aja kau katanya. Iya, tapi kayak gitu Anda udah buku. Saya masih draft-draft aja dari dulu. Publish lah, Bro. Publish lah. Biarkan dunia membaca. Iya. Nanti dikenalin sama publisher ya. Hai. Selau. Aman itu, Bro. Iya, ya gitu masih masih merasakan quarter life crisis. Cuma ya di bawah santai aja karena ya nggak perlu overthinking juga sih sebenarnya. Betul. Ya hidup juga udah ada yang ngatur, toh kita jalanin aja juga. Nggak usah dilebih-lebihkan, anjing. Asik. Karena mungkin orang lain juga merasakan hal yang sama gitu ya. Iya. Cuma orang nggak bikin podcast aja. Dan kayaknya kalau kita ngeluh tentang apa yang yang kita apa sih namanya? Apa, Bro? Apa tuh? Mikir lagi astagfirullah.
Ya pokoknya nggak usah, Nggak usah terlalu dipikirin. karena kalau kaca dengan orang lain pun mungkin orang lain lebih berat masalahnya dari kita, dan orang itu nggak ngeluh gitu. Jadi kayak malu aja sih kalau lebih-lebihkan gitu. Terus kalau Robi ini gimana? Aku juga pernah ngalamin quarter life crisis nih. Pas setelah kuliah, habis itu mau masuk dunia kerja. Ada jeda 1 tahun, melihat kawan-kawan semua eh, udah mulai gimana ya, udah mulai sukses dengan kehidupannya. Ada yang jadi yang fokus hidup dari seniman. Aku juga sebenarnya merasa tertinggal dari Mutia Dinda ini karena kawan ini kayaknya terlalu laki untuk bisa hidup sesuai dengan passionnya gitu. Alhamdulillah. Bisa bisa diterima dengan komunitasnya di Banda Aceh ya, karena di situ kan sekarang domisilinya Dinda, Iya, betul. di Banda Aceh. Karena menurutku agak susah ya kalau di Banda Aceh untuk berkomunitas gitu, karena apa ya? Karena mungkin informasiku yang terbatas ya mungkin ya. Ada nggak sih komunitas-komunitas untuk penulis di ini? Untuk nulis aku kurang tahu ya Robi. Tapi kalau untuk public speaking kayaknya aku pernah lihat Robi deh. Kalau public speaking ya. Makanya aku memutuskan untuk ikut gabung stand up aja gitu, di mana semua keresahanku bisa ku curahkan di situ. Cuma selama beberapa tahun ya nggak lucu, karena syarat stand up itu kalau di komunitas stand up otomatis open mic harus lucu dulu, baru dapat respect dari kawan-kawan lainnya gitu. Oh gitu. Makanya pelariannya otomatis public speaking, supaya kalau nggak lucu mungkin bisa jadi motivator kayak gitu. Ya opsinya gitu. Nah, aku juga pernah ngikut komunitas nulis di Banda Aceh, dan tapi menurutku minim kegiatannya. Iya. Kegiatannya cuma untuk pertemuan, dan mereka kayak mengumpulkan dana untuk kepentingan pribadi. Iya. Aku nggak usah sebut apa komunitasnya ya. Sebut dong, ayo dong. Apa tuh? Jangan dong. Hei, halo kawan, saya masih mau berkarir di sini. Tidak boleh dong. Hei. Kalau komunitas baca buku aku tahu sih. Ya, komunitas baca buku banyak. Apalagi kalau selama ada ini, apa namanya, yang di Limpo kemarin tuh, apa? Camp Biawak. Iya. Camp Biawak ya. Oh iya. Itu sangat disayangkan tutup, teman-teman. Camp Biawak itu ada di Banda Aceh. Dulu kalau kalian pernah merasakan Camp Biawak, vibe-nya itu sangat alamiah. Ada biawaknya nggak? Ada biawaknya di situ. Kita pernah juga kayaknya, Din. Pernah nongkrong di situ kayaknya, Din. Iya iya, ada sekali. Kegiatannya apa di situ? Ada juga kegiatan bedah buku, ada kegiatan baca buku, ada lapak buku di situ. Kita bisa beli buku dengan harga yang nggak kayak di toko-toko buku. Terus katanya tuh di situ ada ini juga, sabung ayam gitu ya. Ada sabung ayam, gele, ada banyak. Di sampingnya ada ganja. Wow, itu di Bromo, Mas. Nah, kalau aku pernah juga merasakan quarter life crisis ketika setelah lulus kuliah mau ngapain, bingung gitu kan, mau masuk kerja tapi nggak terlalu minat, mau jadi guru tapi nggak terlalu bisa ngajarin orang, gitu. Mau fokus nulis takut nggak ada apa-apa di tulisan. Ya, lah, semua kebimbangan ini pasti semua orang pernah merasakan ya Iya. di umur-umur kita kayak gini. Kalau masalah percintaan ini, ada nggak tadi? Cintaan kayaknya tadi Mutia Dinda tuh banyak tuh kayak. Banyak. Banyak kan dia sebutnya, ya mulai dari mana nih ya? Oh iya ya. Oh iya ya. Aduh. Gimana? Nggak, kalau memang nggak mau dibahas, nggak usah kita bahas. Kita Nggak lanjutkan apa-apa, ke nggak bagian apa-apa. lain. Bisa kok, bisa. Oke. Eh, aku sama kayak Robi sih. Aku kurang beruntung juga di masalah percintaan ini. Robi bukan kurang beruntung, emang dia nggak punya keberuntungan untuk hal itu dia. Skip ya. Asli. Terus gimana gitu? Ya, jadi untuk saat ini aku kayaknya memutuskan untuk fokus ke pengembangan diri aku sendiri aja. Asik. Ya, setelah banyak apa ya kekecewaan ya yang dialamin, tapi nggak apa-apa, itu bagian dari proses perjalanan hidup aku gitu. Jadi aku menikmati itu. Dan sekarang kayaknya kalau misalnya kita bisa bahagiain diri sendiri, otomatis kita dengan mudah bisa memberikan cinta kita ke orang gitu. Karena menurutku gini juga, guys. Kita itu untuk menjalani sebuah hubungan, kita harus selesai dengan diri kita sendiri, kayak gitu. Ya, Harus selesai mimpi-mimpi kita,
harus selesai dengan emosional kita, cara kita memanage emosi kita. Gitu ya. Iya, kayaknya sih. Kan saya masih hipotesis ini. Sesuai pengalaman nggak? Kayaknya gitu. Ya, Bok ya? Gitu nggak, Bok? Iya. Iya sih gitu. Iya, apalagi di umur kita yang sekarang kan. Jadi masalah hubungan itu bukan sesuatu hal yang emang kita untuk coba-coba gitu. Iya benar 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 benar. Nah, tapi pasti kalau di umur-umur kita kayak ini, pasti pertanyaan tentang nikah itu pasti datang dari segala sisi, baik dari keluarga, tetangga, rekan kerja, dan sebagainya kayak gitu. Iya, Kalian handle-nya gimana sih kalau itu? mungkin mungkin yang apa ya? Kalian lah ini yang udah punya kerja yang udah digemborkan dengan pertanyaan itu. Kalau saya kan masih belum sesering kalian mungkin ya. Tapi ada juga. Iya pernah, cuman ya saya mah santai aja lah. Saya masih punya alasan loh, saya belum selesai kuliahnya. Ah gitu. Kalau kalian ngelesnya itu gimana? Gimana, Robi? Kalau aku jujur sih, aku jujur sama orang-orang itu, misalnya ada rekan kerja, karena di sekolahku semua ibu-ibu ya, otomatis mereka bingung gitu. Kalau orang-orang di Sumut ini bingung ngelihat orang yang muslim tapi umurnya udah 25, 26, 27 belum nikah. Kayaknya aneh bagi mereka karena di sini orang-orangnya cepat-cepat nikah muda kayak gitu, Oh, 23 udah nikah dan sebagainya. Aku langsung bilang sama mereka, "Bu," aku bilang, "nggak semua masalah hidup itu diselesaikan dengan menikah," aku bilang. "Betapa banyak orang menikah tapi cuma tambah-tambah masalahnya aja." iya. Iya, iya kan? Kirain Kayaknya Robby menurutku ya, jawabnya ini premisku juga. Apa, Boy? nggak kirain Bu, saya nggak suka cewek gitu ya. Astaga, sempat mamaku sempat nanya, Bro, sumpah. Sampai keluarga inti yang nanya lo gitu. Pulang ke rumah, lebaran ya kan. Tanya, "Nak, kok masih suka perempuan kan?" katanya. Aduh. Aduh, sarkas. Mungkin maksudnya bercanda ya kan, mungkin maksudnya bercanda, cuma aku lihat mamaku matanya berbinar-binar kayak serius kayak gitu. Terus jawabannya apa? Aku jawab, "Apa aja lah Bu, asal ada lubangnya sekarang." Astagfirullah. Ya kan, karena menurutku orang yang nikah itu masalah masalah diri pribadinya masih ada, cuma dengan menikah dia punya masalah yang lebih besar, jadi masalah Iya, pribadinya ketutup dengan masalah yang lebih besar. Menurutku aja ya. iya, iya. Tapi kalau dengan nikah kita kan apa ya? Udah memikirkan dua dua insan di situ. Jadi nggak egois lagi, nggak satu lagi kita mikirnya. Betul, harusnya gitu. Maka tergantung pribadi itu. Ya, melibatkan orang lain ke dalam kehidupan kita tuh cukup sulit ya. Ya, kalau kita belum selesai dengan diri kita sendiri ya. Iya, betul, betul. Kalau dari Dinda gimana? Kalau aku nanggapinnya, Ah, kalau aku sih belum ada ya yang tanya, oh belum? tapi bohong. Oh, masa sih? Biasanya sih cewek sih cepet ya. Ada sih orang tuaku sih sebenarnya. Tanyanya tuh eh, lebih ke mengenalkan. Mereka ingin mengenalkan aku dengan kenalan anak-anak kawan mereka gitu. Jadi gimana nih mau kenal nggak sama si ini gitu. Dia nih udah gini-gini gitu. Sebenarnya oke aja. Aku open sih dengan kenalan itu. Cuman ketika berkenalan kayaknya kita tidak natural ya pembawaannya. Jadi orang lain gitu ya. Nah, betul betul. Nggak terbuka gitu, nggak jujur. Sulit ya untuk menjadi apa adanya karena Ada keinginan untuk berusaha untuk diterima oleh si yang dikenalin itu enggak? jadi aku tidak ingin berkenalan akhirnya kayak aku menolak gitu karena aku mikir yang tadi lagi kayak aku belum selesai deh dengan diriku sendiri gitu. Jadi nggak ingin mencoba untuk berkenalan dulu gitu. Aku ingin membahagiakan diriku sendiri. Dari cerita keduanya nih kayak Robby belum selesai dengan dirinya, juga Dinda juga belum selesai dengan dirinya. Gimana kalau kalian sama-sama menyelesaikan masalah kalian sendiri, terus sama-sama aja tuh berdua? Jadi canggung ini bro episodenya, sumpah. Kalau apa gimana? Ada yang nanya nggak? Nggak ada yang nanya sama sekali. Enggak sih. Masa mama si calon itu nggak ada yang nanya bro? Waduh, Masa chamber ada yang nanya kapan nih ke rumah? kenapa Anda mengingatkan ke sana gitu loh? Jadi overthinking saya. Iya ada kan? Secara nggak langsung Nah, mungkin iya ya. Cuman ya masih aku kan juga masih punya abang yang belum menikah gitu. Jadi betul sekali. Betul sekali. Kalau itu aku pun setuju. ya, jadi mempersilahkan mereka dulu aja lah. Kalau Robi ada abang?
Mana, Din? Iya, ada abang nggak? Ada. Oh, ada. Perasaan udah pernah cerita deh. Iya, kan aku pura-pura nggak tahu nih. Nah, gitu. Itu podcaster namanya, Bro. Nah, kenapa kita membahas tentang itu tadi? Karena ini merupakan ciri khas dari quarter life crisis ini, yang bisa meliputi gejala-gejalanya itu seperti merasa bingung akan arah hidup, meragukan pilihan karir atau melanjutkan studi, merasa tertinggal dibandingkan teman sebaya, teman-teman di sekitar kita, krisis relasi, percintaan, pertemanan atau keluarga kayak gitu, kecemasan akan masa depan, kestabilan finansial dan kebingungan tentang menentukan tujuan hidup kayak gitu. Nah, aku pernah jumpa kawan atau bukan kawan ya, rekan kerja, dia umurnya udah 30-an kayak gitu. Mungkin udah selesai dengan fase quarter life crisis-nya. Dia bilang sebenarnya mimpi itu memang harus dibunuh satu persatu katanya. Waduh, itu terlalu berat bagiku statement dia gitu, pernyataan dia. Kayak mana ya kita bilangnya? Karena ujung-ujungnya kita pasti mencari yang namanya sustainability, kestabilan dalam segala hal, baik itu dalam secara gaji, secara waktu kerja. Dia juga bilang, "Kau seharusnya bersyukur udah bisa di titik ini." Cuma aku ya masih penasaran tuh apalagi yang bisa dieksplor dalam hidup. Iya, iya. Apalagi umur masih muda ya kan? Iya, mimpi kayaknya harus diwujudkan sih. Apalagi kalau dengar kata Panji ya kan. Apa tuh? Mimpi itu kalau kalian pendam-pendam nanti di masa tua akan muncul lagi dan kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Akan ada penyesalan di situ katanya. Aduh, kebanyakan nonton-nonton orang kayak gini bikin kita ini. Si kawan itu ada privilege dia. Apa kalau boleh tahu tuh mimpinya? Iya, bisa hidup dari karya. Asik, seniman sekali mimpinya. Ya bisa hidup dari karya lah, Boy. Apa lagi mimpi kalau kerja di content creator kayak gini? Kayaknya Robi kalau mimpinya terwujud tuh kesehari-harinya pakai sarung gitu ya, hidup di Bali. Asli, Nanya Robi yang mana? Robi seniman katanya. asli. Seniman apa? Seniman asba ya. Di Bali ya. Asbak yang bentuknya aneh, Boy. Bagus-bagus loh bentuknya. Udah skip. Mau tanya juga, kalian ada berapa mimpi-mimpi kalian yang seumur hidup ini atau seumuran kalian ini yang harus dibunuh dari awal kalian punya mimpi ya? Mungkin punya mimpi mungkin dari SMP atau SMA. Karena SD kita fokus, nggak tahu juga ya. Kalian punya cita-cita kapan sih? Punya cita-cita malahan SD. Iya. Berarti beda ya, masing-masing orang beda ya. Aku SD kayaknya masih lari-lari, masih kejar-kejar kawan kayak gitu, masih malak-malakin kawan, masih bully-bully adik kelas gitu ya. Kesenangannya kayak gitu. Mungkin itu yang menyebabkan aku di usia gini jadi quarter life crisis yang mempertanyakan tentang hidup ya. Karena karma ya. Ya, kita juga gitu sih. Ada nggak mimpi-mimpi kalian yang harus kalian bunuh? Harus kalian bunuh bahkan sebelum dia kalian wujudkan. Kalau aku kayaknya semua mimpiku kayaknya harus dibunuh deh. Pengen jadi penyanyi juga kayaknya nggak cocok-cocok. Kan belum pernah dibuat kan, Bro. Kok pernah masuk dapur rekaman nggak? Enggak sih. Cuman ya tahu diri aja. Ini antara harus dibunuh atau memang nggak mau mewujudkan mimpi? Atau sama-sama sih menurutmu kalau definisi mimpi itu harus dibunuh? Bingung nggak? Jadi bingung. Jadi dragging gini. Ini bahas yang lain aja. Ya, sorry. Ada. Kalau aku ada ini sih, ada pendapat. Kalau aku tuh percaya kita tuh seharusnya menuliskan mimpi yang kita inginkan itu seperti apa gitu. Jadi dengan apa namanya daily kita itu kegiatan kita sehari-hari itu bakal otomatis gitu kebawa untuk mewujudkan mimpi itu gitu. Misal aku ingin jadi seniman gitu kan. Jadi aku catat mimpi aku tuh jadi seniman. Jadi setiap harinya aku berusaha untuk mewujudkan mimpi itu gitu dengan hal-hal kecil aja yang aku Oke. ngelakuin gitu. Nanti pada waktunya tanpa sadar, oh ya dulu aku pernah nulis Oh, ini gitu. tuh. Jadi hal itu yang bakal disuggest dengan otak kita. Iya. I see. Karena menurutku gini, kalau kesadaran tentang mimpi itu memang harus dari kecil. Karena sekarang murid-muridku pun di daerah Sumut ini, mereka nggak punya cita-cita yang besar. Karena di sekitaran mereka itu mayoritasnya ada petani, ya mereka menganggapnya bahwa cita-cita itu harus ngikutin orang tuanya aja, ngurus ladang dan sebagainya. Sebenarnya itu sangat disayangkan ya, ditanamkan di usia mereka, nggak diajari untuk bermimpi. Cuma satu sisi juga kita sekarang ini ya mulai realistis. Kayaknya kalau punya ladang ya oke juga. Kalau punya kebun ya oke juga sih, nggak masalah, nggak terlalu masalah. Cuma kalau berhenti sekolah dan milih untuk jadi
ngurus ladang aja kayaknya terlalu disayangkan karena potensi mereka besar mungkin ya, jadi sesuatu di masa depan gitu. Setuju juga sih dengan yang dikasih tahu sama si Dinda ini kalau mimpi itu memang harus dicatat dan ditempel, sebisa mungkin ditempel di pintu kamarnya. Jadi setiap hari kita lihat, oh pengen jadi ini. Jadi setiap hari kita melakukan langkah-langkah kecil untuk menuju mimpi itu. Nggak perlu besar, kecil-kecil aja. Betul. Cuma pada suatu saat kita akan realistis. Pasti ada titik di mana kita jenuh dengan ini. Kayaknya aku memang nggak berhasil. Apa nih solusi dari kalian untuk ketika di titik itu, ke titik keraguan itu, apa yang kita harus lakukan supaya kita tetap tetap pada jalur kita? Nah, kalau kalau Dinda masih masih mimpinya apa sih, Din? Apa? Kalau Dinda ini mimpinya apa? Kita tanya itu dulu sih. Nggak usah kita tahu. Aku sebenarnya ingin bahagia aja di hidup aku gitu. Jadi apapun dia aku lakukan aku bahagia gitu. Jadi nggak ada spesifik itu. Karena aku semakin ke sini aku merasa kayaknya kebahagiaan itu adalah yang terpenting terlepas dari apa mimpi aku gitu kan. Jadi aku menjalani kehidupan yang aku jalanin saat ini, yaitu aku menikmatin setiap prosesnya, di mana ke depannya nanti aku bakal ngerasain juga resultnya, hasilnya. Jadi kayak kita berusaha dan Allah yang nentuin ke depannya gitu. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah sekali jawabannya. Nah, kau punya mimpi nggak, Bo? Yang harus kau wujudkan. Itu kenapa mimpi yang jadi penyanyi itu harus dibunuh? Sedangkan kau belum pernah mencoba untuk rekam satu lagu. Nggak bisa juga sih. Maksudnya ya apa ya, kayak nanggung aja gitu. Suaranya juga nggak bagus-bagus banget. Main musiknya juga gitu-gitu aja. Terus kalau nulis juga nulisnya gitu-gitu aja gitu, kayak serba nanggung aja sih sebenarnya. Makanya nggak pede untuk mempublikasikan karya gitu. Bukannya si Baskara pernah bilang nggak ada yang nggak bisa nyanyi. Temuin suara lu, cari suara lu. Iya. Iya, dia kan bermain di pesan yang disampaikannya gitu kan. Saya juga menulis lagu juga nggak bisa sih. Kan yang nulis lagu kan Anda nih. Aduh, jangan ke situ, Boy. Itu mimpi yang harus dibunuh. Ngapain gitu ya? Aku merasa minder juga. Itu mimpi yang harus dibunuh memang. Main gitar nggak bisa, tapi ada lagunya nggak bagus. Ini fun fact nih buat yang dengerin. Kalau Robby itu sebenarnya musisi banget tuh. Dia udah punya kayaknya 12-an lagu. Jangan kayak gitu, bro. Jangan kayak gitu, sumpah. Aku udah dengerin kok, bagus. Oh iya, Nggak pernah, Din ya. Nggak pernah ya. Ada ya. judulnya apa, Din? Aku nggak tahu ya judulnya, tapi aku pernah dengerin gitu dari record HP-nya. Udah rilis aja, Bro. Enggak, bro, sumpah. Malahan Mudin ini yang menurutku ya, dia udah ngulik, dia sampai bela-belain beli gitar loh. Tuh ngulik lagu. Sekarang udah gitarnya lebih jago dari kami-kami ini yang sempat nongkrong sama dia gitu. Family chord udah hafal, scale udah hafal. Aku family chord udah berapa tahun nggak bisa-bisa, Boy. Merendah. Sumpah nggak bisa, Din. Aku baru tahu family baru-baru ini aja loh. Oh, ada family chord ya. Oh, makanya orang-orang bisa transisi di sini ya. Tapi bagus loh lagunya Robby. Kayaknya sih harus diseriusin nggak sih, Din? Iya, betul. Itu harus dibunuh sih. Mending fokus apa ya? Realistis aja ya. Udah pernah dipublish belum di Spotify gitu? Nggak bagus loh, sumpah. Jangan dipaksa, memang nggak bagus. Kau pun nggak pernah dengarkan lah. Ada kayaknya dong. Ada kayaknya judulnya itu Kurungkung ya. Oke, internal jokes kali. Di lagu, kalau itu aku proud. Nggak ada ini ya. Bandnya namanya Langit Band asli. Astaga. Atau kalian collab aja gitu. Malah nggak yakin sih kawan. Lebih-lebih lagi. Solo aja nggak bagus, apalagi ngajak-ngajak si kawan. Coba aja dulu nggak sih? Oke. Oke, apa lagi nih? Jadi melebar kemana-mana ini. Iya, semakin menjauh dari tema nih. Quarter life crisis. Apalagi bro yang mau ditambahkan? Ayolah co-host lah. Kalau hostnya udah dragging langsung lah. Faktor pemicu ada nggak faktor pemicu? Yang tadi ya gejala-gejalanya. Faktor pemicu untuk quarter life crisis itu ya. Iya. Salah satunya mungkin dari sosmed mungkin. Oh ya betul. Karena standar kita sekarang ini ditentukan oleh sosmed ya. Apa yang kita lihat ya. Iya, kayak kita ngelihat salah satu teman kita yang udah kerja di mana gitu, kayak di perusahaan apalah gitu, terus ngelihat teman-teman kita yang udah priwet mungkin ya, Betul sekali. jadi ngerasa kayak mereka udah sampai di titik ini loh,
Kok aku yang masih kayak gini-gini aja gitu, kapan bisa sampai di titik mereka ya gitu. Jadi kayak membandingkan kita dengan orang lain gitu. Padahal kan nggak seharusnya juga, karena setiap jalan dari kehidupan masing-masing kan udah ada yang nentuin gitu loh. Kalau kalian pernah nggak lihat postingan temen kayak di Instagram gitu, kayak bikin, aduh kok mereka udah sampai di titik ini ya gitu. Kalau itu aku jarang lihat sih, tapi kalau standar-standar yang diciptakan dari Instagram atau TikTok itu memang banyak konten-konten itu. Umur 27 kamu harus begini. Kayaknya enggak juga sih. Umur 23 kamu harus seperti ini. Kalau enggak umurmu di 30 begini. Kita udah kelewat. Nggak relevan kita kayak gitu. Ada standar-standar yang diciptakan oleh orang-orang yang sebenarnya mereka lagi rebahan juga buatnya. Kadang-kadang lagi di WC buatnya kan nggak mikir, terus di-post, terus jadi standar hidup. Di TikTok kan banyak kayak gitu. Kalau ya harus nabung segini, finansialnya harus segini. Iya, iya. Tapi kalian pernah dengar nggak kalau di umur 25 itu sebenarnya awal mula penentuan ke depannya kehidupan kita tuh seperti apa gitu? Pernah sih, pernah. Kayaknya ditekankan kalau di titik 25 itu kita nggak boleh lagi main-main atau membuat kesalahan fatal. Tapi menurutku nggak juga kayak gitu ya. Kayaknya nggak worse untuk orang di Aceh gitu. Karena otomatis orang Aceh kayak kaya ya kan. Harga emas aja berapa, Boy? Nah, Waduh. 6 juta, Boy. 1 mayam 6 juta, Boy. Semana? kalian nih orang Aceh dua-duanya? Si Iya. Irham ini orang Bandung, aslinya Bandung. Selanjutnya ada juga kita sempat ngepost di pendengar serupa podcast ya lewat Instagram ya. Kita nanya apa yang bikin kamu merasa sedang atau pernah merasakan quarter life crisis, dan jujur jawabannya banyak yang relate sama keadaan kita sekarang. Siapa yang mau baca nggak? Apa aja tuh? Boleh. Pengirimnya dari Fatin Nafisa. Kata dia udah 3 tahun kerja. Tapi makin kesini makin gak yakin jalan hidup yang benar. Tiap hari rasanya cuma kerja buat bayar tagihan, tapi nggak ada rasa puas dan bangga. Aduh, relate lagi, betul lagi. Iya lagi, iya lagi. Iya lagi. Setiap gajian langsung habis bayar cicilan ya. Betul. Karena gaji rata-rata kalau seumuran kita UMR ya. Iya, betul. UMR, kayaknya gaji UMR itu memang diciptakan oleh pemerintah supaya kita hanya bisa hidup saja, tidak bisa menabung. Nggak cocok ya UMR dengan gaya hidup kita. Benar-benar. Harus punya tambahan ya. Betul, harus punya sampingan gitu. Atau punya pasangan yang Apalagi kaya. udah nikah ya. Atau punya pasangan yang kaya. Ya nggak, Bo? Iya sih, kayak harus nyari janda kaya sih guys. Ada lagi nggak yang dari pendengar ini? Ada nih satu lagi, aku bacain ya. Ini dari Beni Sohada 299 nih. Kayak tahu lagi ini orangnya siapa. Apa? Katanya apa? Aku umur 29, belum nikah, belum punya rumah, belum punya tabungan. Tapi yang bikin aku down justru karena teman-temanku kelihatan udah jadi semua. Aku ngerasa ketinggalan jauh. Dan aku rasa ini juga keresahan banyak orang. Kita hidup di zaman dimana hidup tuh kayak kompetisi yang gak ada garis finishnya. Asik, Mas Ben, Mas Ben. Asli. Betul, setuju aku. Karena kita kadang melihat pencapaian orang lain itu merasa kalau kita itu bisa juga di titik itu untuk saat itu gitu. Karena kita merasa kalau waktu kita itu sama dengan orang lain. Padahal waktu kita kan masing-masing berbeda. Betul. Kita punya time-nya masing-masing untuk mencapai di titik itu atau titik yang lebih dari itu. Cuma ada waktunya. Nah, ya kadang kita harus mundur selangkah gitu ya. Betul sekali. Mundur, kecemplung. Jangan dong, jangan. Jangan. Aduh, joknya gini-gini aja, udah sore. Co-hostnya nggak ngebantu sama sekali. Ini aku di Prancis sudah malam sih. Di Prancis, Jadi di bawah menara Eiffel dulu deh. François, Croissant, Pozo, Louis Vuitton, Klepong. Klepon. Udah, jokesnya cringe banget sih. Udah kita closing aja. Oke. Iya, kayaknya sudah terlalu banyak yang kita bicarakan dan Ada nggak penutup, kata-kata penutup dari kalian? Kalau si Mursal biasanya bilangnya kata-kata terakhir dari kalian. Kayak orang mau meninggal ya. Kata-kata penutup dari kalian ada nggak, guys? Dari Bok dulu, ada nggak? aku udah biasa. Aku selalu yang nutup tuh. Kalau aku sih
Jangan pernah takut untuk nyobain banyak hal. Selama Selama masih hidup. Kalau udah mati kan nggak bisa ngapain kita. betul. Quote of the day. Terima kasih. buat kamu yang sering bilang kamu beruntung banget, bla bla bla, kamu enak deh gini. Tapi sebenarnya kita tuh nggak tahu hal apa yang udah diambil dari dia gitu. Struggle apa yang udah dia lewatkan untuk ada di posisi dia sekarang. Gitu. Dek Po ada nggak? Sorry disuruh mikir nih. Gak usah lah, kau aja lebih. Ya mungkin bagi teman-teman cerita yang mendengarkan podcast ini, jangan terlalu berpaku pada waktunya orang. Kita punya waktu masing-masing di dalam hidup kita. Kita akan mencapai titik yang sama atau bahkan lebih. Cuma kita harus menunggu saja dan terus berproses. Nggak usah terlalu besar langkahnya, mimpinya nggak usah terlalu besar. Diciptakan mimpi sendiri kayak gitu. Sekecil apapun mimpi itu berharga. Karena akhirnya semua orang itu bisa hidup dengan harapan-harapan yang dia buat sekecil apapun itu. Karena nggak mungkin seseorang hidup tanpa harapan. Ujung-ujungnya pasti beralih ke hal-hal yang lebih negatif. Dan sekian dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami bertiga. Dengarkan terus Serupa Podcast. Dan kalau teman-teman cerita di sini ingin membagikan keluh kesahnya kepada kami atau sekadar menyapa, silakan melalui link Saweria yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk mengikuti semua sosial media Aksara Taksa, Serupa Podcast, akun member-member kami, Dekbo, Mursal, dan juga Mutia Dinda. Ada nggak podcastnya namanya apa, Mutia Dinda? Aku juga ada podcast di Spotify namanya Penyair Malam, dan untuk akun tulisanku, kalau aku nulisnya di Instagram itu di @tengahmalam. Tengah malam. Buat teman-teman semua yang berada di sekitaran Banda Aceh, itu jangan lupa datang di acara pameran Record Store Day yang akan diselenggarakan di tanggal 26 dan 27 April ini di toko kopi Sentosa yang ada di Lamprit gitu. Nanti bisa jumpa di sana dan ngobrol-ngobrol bareng aku juga. Ya, di mana Aceh. Nanti datang semua ya. Jangan lupa datang ke pamerannya Mutia Dinda. Pasti bakalan seru. Di sana ada barang-barang yang bisa kalian beli juga. Jangan lupa siapkan dana kalian, dan kalau mau datang juga, mau ngobrol-ngobrol aja, mau foto-foto, silakan. Betul. Nanti kita seru-seruan di sana. Itu acaranya apa aja, Din, yang ada di sana? Kegiatannya? Oh ya, kegiatannya itu ada pameran musik, kayak kolektif-kolektif yang memang mengoleksi, para kolektor yang mengoleksi kaset vinil gitu. Nah, piring hitam gitu. Yang memang khusus khusus tentang musik Aceh, lagu-lagu Aceh. Menarik. Ini kayaknya yang udah nggak diproduksi lagi di pasaran gitu. Jadi antik-antik barangnya. Kalau teman-teman ada minat mau lihat koleksi-koleksi para kolektor kaset-kaset gitu yang ada di Aceh, bisa langsung datang aja di toko kopi Sentosa. Nah, di situ juga ini datang dari pemusik-pemusik yang lain gitu. Contohnya kayak Josa Malanga. Menarik teman-teman, menarik. Ada seniman-seniman yang menarik di pameran ini. Datang aja. Jangan lupa kalian nggak bawa uang pun nggak apa-apa. Tiketnya gratis ya, masuknya gratis, menghadiri acara ini gratis. Jangan lupa kalian hadiri di tanggal 26 sampai 27 April. 26 sampai dengan 27 April. Itu hari Sabtu ya? Hari Sabtu Minggu ya? Ya, betul. Terus Robi mau promo apa lagi? Jangan lupa dicek teman-teman, dan mungkin dalam beberapa waktu kemudian buku baru dari Aksara Taksa akan rilis juga. Jangan lupa di pre-order, dan terima kasih sudah mendengarkan.